dan terbuka untuk umum. Hadirin yang saya hormati, mengawali rapat kerja hari ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat serta hidayahnya. Kita bisa bertemu berkumpul bersama menjalankan agenda rapat yang penting dan strategis ini setelah kita melewati masa-masa yang kita tahu situasinya seperti apa, dan kita rapat dengan Menteri Keuangan itu dengan agenda adalah pengantar rancangan kerja dan anggaran RKA Kementerian Keuangan pada RAPBN 2026. Kita hari ini Bapak Ibu sekalian, kita pimpinan dan anggota, kita bertemu dengan Menteri Keuangan yang baru saja dilantik oleh Bapak Presiden 2 hari yang lalu. Dan bagi Komisi 11, nama Pak Purbaya ini sebenarnya bukan nama yang asing, Pak. Cuma berbeda tempatnya aja. Sudah lama menjadi mitra kerja Komisi 11. Dahulu sebelumnya beliau bermitra kita sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan. Sekarang kita bermitra dengan Pak Purbaya dalam posisi sebagai Menteri Keuangan. Kalau dulu LPS itu rapat dengan Komisi 11 mungkin setahun 3 atau 5 kali, paling banyak. Kalau sekarang mungkin nanti Pak Purbaya akan lebih sering ketemu kita, Pak. Nah, ini masalah intensitas saja, Pak. Nah, hari ini kita mengawali dalam sebuah agenda rapat mengenai RAKL-nya Kementerian Keuangan, dan di APBN 2026 program kebijakan fiskal, Pak, yang direncanakan yaitu ada 1 program kebijakan fiskal, kemudian program pengelolaan penerimaan negara, 3 program pengelolaan belanja negara, 4 program pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko, 5 program dukungan manajemen. Secara total RAKL Kementerian Keuangan itu 52 triliun 16 miliar rupiah. Dan hari ini kita akan membahas dalam rangka nota keuangan RAPBN 2026, dan ini semuanya sudah karena kita bahas pada saat kita di Pagu Indikatif di Camp PPKF. Dalam putaran hari ini kita hanya rapat kerja sebagai pengantar. Berikutnya nanti kita kerja dengan rapat lagi dengan para satuan unit di Kementerian Keuangan sebanyak 23 yang akan kita selesaikan dalam 2 hari, Pak. Setelah rapat kerja ini nanti akan lanjut, berikutnya besok, habis itu kita tutup dengan rapat kerja untuk persetujuan sebelum dibawa ke Badan Anggaran DPR RI. Saya beri kesempatan kepada Menteri Keuangan untuk menyampaikan paparan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan Komisi 11 dan anggota Komisi 11 DPR RI, kami akan menyampaikan paparan rencana kerja dan anggaran Kementerian Keuangan Pagu Anggaran tahun anggaran 2026. Ini Pak, kunjungan saya yang pertama sebagai Menteri Keuangan, betul Pak. Biasanya sebagai LPS. Kalau waktu ketua LPS saya katanya ngomongnya kayak agak koboi, sekarang nggak boleh saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda. Jadi sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah disiapkan oleh staf saya di sini, Pak. Jadi nggak ada session bebas lagi. Pak Menteri, boleh koboi tapi ada isinya. Siap. Makasih Pak. Hadir bersama kami dari Kemenkeu pada hari ini adalah saya sendiri Menteri Keuangan, para wamen, ada 3 wamen di tempat kami, sekjen, irjen, para dirjen dan kepala badan, para staf ahli Menkeu, para pimpinan BLU atau Badan Layanan Umum dan jajaran, dan juga Anda siapa? Pak Sekjen kami Pak. Dia suka protes kalau nggak disebut namanya Pak. Harus khusus katanya. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI. Pertama,
kami akan menyampaikan peran APBN untuk stimulus ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI, sebagai negara dengan sistem ekonomi terbuka yang selalu kita cermati dan kita pantau adalah dinamika perekonomian global dan dampak rambatannya kepada ekonomi domestik. Saat ini tekanan terhadap perekonomian global mulai sedikit mereda, namun risiko ketidakpastian tetap perlu diwaspadai. Ketidakpastian global utamanya dipengaruhi oleh perang dagang, konflik geopolitik yang memanas, ancaman keamanan global di mana negara-negara berlomba memperkuat cyber dan nuklir yang jika tidak dikelola dengan bijak akan menjadi masalah serius di kemudian hari. Hal ini meningkatkan fragmentasi dan proteksionisme yang mengganggu rantai pasok sehingga meningkatkan volatilitas harga komoditas, tekanan terhadap suku bunga, dan nilai tukar. Ini semua terus kita antisipasi dan mitigasi semaksimal mungkin. Meskipun tarif tinggi dari Amerika Serikat diberlakukan terhadap berbagai negara, sejumlah negara masih menunjukkan resiliensi dari sisi pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat ketika kebijakan tarif diumumkan pada bulan April, aktivitas perdagangan dan produksi tetap berlanjut. Indonesia dari sisi perekonomian domestik juga menunjukkan adanya resiliensi terhadap tekanan ketidakpastian global, berada di kelompok negara-negara yang resilient. Meskipun demikian, kewaspadaan tetap diperlukan untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari dinamika eksternal tersebut. Resiliensi ekonomi hingga triwulan kedua tahun ini diperkirakan berlanjut dengan pertumbuhan lebih tinggi tahun depan. IMF pada rilis Juli 2025 memproyeksikan pertumbuhan global lebih optimis dengan tumbuh 3% year on year di tahun 2025. Ini naik sebesar 0,2 percentage point dari prediksi sebelumnya dan naik 0,1 percentage point ke 3,1% pada tahun 2026. Ekspektasi penurunan Federal Fund Rate juga mendukung proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih optimis dan berpotensi mendorong aliran modal kepada emerging market. Tren pelonggaran moneter untuk mendukung aktivitas ekonomi di tengah stabilitas inflasi di level global diperkirakan turut memberikan dampak positif bagi domestik sehingga prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat kita wujudkan. Sejalan dengan perkembangan global yang mulai memberikan sinyal pemulihan, perekonomian Indonesia tetap resilient, terrefleksi pada ekonomi triwulan 2 2025 yang tumbuh sebesar 5,12% year on year, utamanya ditopang oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga, meningkatnya investasi, dan terjaganya kinerja ekspor impor. Di sisi lain, sektor kontributor utama bagi perekonomian yaitu manufaktur tumbuh kuat, didukung hasil dari hilirisasi yang memberikan nilai tambah lebih besar di samping permintaan domestik yang masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang resilient ini menjadi modal untuk mendorong agar pertumbuhan ekonomi ke depan dapat tumbuh lebih tinggi dan menuju 8% dalam jangka menengah. Pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi ditargetkan dapat mencapai 5,4% dengan konsumsi rumah tangga yang masih menjadi kontributor utama diperkirakan tumbuh 5,2%. Investasi ditargetkan tumbuh 5,2%, diwujudkan melalui penguatan peran Danantara untuk akselerasi investasi yang produktif pada sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi dan yang berorientasi ekspor. Dampak lanjutannya, ekspor diharapkan tumbuh lebih tinggi dengan nilai tambah yang diberikan. Ini ditargetkan tumbuh hingga 6,7%. Di samping pertumbuhan yang resilient, inflasi juga dapat dikendalikan dalam rentang target 1,5% hingga 3,5%, sehingga
daya beli masyarakat tetap terjaga dan tetap memberikan margin keuntungan juga bagi produsen. Slide-nya ke inflasi. Slide. Inflasi dulu. Pemerintah terus berkomitmen bahwa stabilitas harga pangan menjadi prioritas yang harus dikendalikan. Berbagai kebijakan ditempuh, antara lain melalui stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP, pemberian bantuan pangan, hingga penguatan peran Bulog. Bulog didorong berperan menjaga stok pangan yang handal, sehingga efektif untuk menstabilisasi harga sekaligus mampu melindungi petani di harga yang wajar, sehingga kesejahteraan petani dapat meningkat. Dibandingkan berbagai negara, Indonesia dengan kebijakan yang koordinatif, baik dengan Bank Indonesia, KL terkait, dan pemerintah daerah mencatatkan inflasi yang lebih terkendali dibandingkan banyak negara. Banyak negara masih berupaya untuk mencapai level inflasi yang ideal. Tadi ke skip satu slide. Ini ke skip yang slide APBN sebagai katalis. Slide 6. Jadi saya balik lagi nih. Ini belum. Oh, Satu lagi. ini. Satu next. Naik. Oh, ini. Saya masih balik sedikit ke belakang, Pak. Tadi ada yang terlewat rupanya. Slide nomor 6. Slide nomor 6. Slide nomor 6. Oh, kok beda. 7. 6. Tuh. Filenya ya. Maaf Pak Ketua. Ini rupanya kalau menteri baru tiba-tiba ada kesalahan juga di sini, di slide sini. Masuk ke Zoom. Oh, linknya di habis growth. Tadi habis growth terus ini. Kelewat tuh gue. Nah, Saya lanjutkan. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, diperlukan percepatan investasi. Upaya percepatan investasi ke depan tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga ditopang oleh penguatan peran swasta dan Danantara Indonesia sebagai Sovereign Wealth Fund. Ke depan diharapkan kontribusi investasi dari Danantara terus meningkat hingga tahun 2029, sejalan dengan meningkatnya kontribusi swasta. Investasi strategis yang dilakukan oleh Danantara diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif yang mempunyai nilai tambah tinggi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah melalui APBN juga tetap hadir sebagai katalis untuk menggairahkan peran swasta, sehingga ke depan diharapkan Danantara dan swasta berkontribusi besar sebagai motor bagi pertumbuhan ekonomi. Dukungan untuk pembangunan infrastruktur melalui APBN juga dilanjutkan yang diarahkan untuk proyek-proyek prioritas yang mempunyai daya ungkit terhadap pertumbuhan antara lain perumahan, infrastruktur pendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Ini sudah next. Kinerja neraca perdagangan hingga saat ini masih konsisten surplus dalam 5 tahun terakhir. Akumulasi neraca perdagangan sejak Januari hingga Agustus 2025 mencapai 29 miliar dolar, tumbuh signifikan sebesar 52,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jadi ini menggambarkan global ekonominya nggak seburuk yang dibayangkan orang dan mesin-mesin ekspor kita siap untuk mengisi kebutuhan ekonomi global. Jadi pertumbuhannya amat signifikan 52,6%. Kinerja neraca perdagangan ditopang ekspor yang secara kumulatif dari Januari hingga Agustus 2025 mencapai 185,3 miliar dolar, tumbuh 7,8% dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, impor tercatat 156,3 miliar dolar,
tumbuh lebih rendah dari pertumbuhan ekspor di 2,3%. Ini mencerminkan ekonomi domestik yang aktif baik dari sisi konsumsi maupun produksi, termasuk aktivitas impor yang mendukung produksi barang-barang untuk tujuan ekspor. Kinerja tersebut turut ditopang tarif resiprokal untuk Indonesia sebesar 19%, ini lebih kecil dari banyak negara. Di samping tentunya upaya pemerintah untuk terus membuka kerjasama untuk pasar ekspor baru, termasuk dengan menjalin kerjasama internasional seperti penyelesaian perjanjian EU-SEPA dan bergabung dalam BRICS. Dari sisi komoditas, ekspor terutama ditopang produk industri pengolahan, antara lain CPO dan turunannya, serta besi baja yang tumbuh kuat. Di tengah gejolak global, kinerja instrumen keuangan terus membaik dan kepercayaan investor juga terus pulih. Hal ini terefleksi pada tekanan pada rupiah yang mereda dan kinerja SBN dengan yield yang terus turun. Surplus neraca perdagangan menopang kinerja rupiah. Di samping neraca perdagangan yang konsisten surplus, konversi falas ke rupiah oleh ekspor dalam rangka pemenuhan kebijakan pemerintah mengenai devisa hasil ekspor atau DHESDA turut mendukung meredanya tekanan pada nilai tukar rupiah. Aliran masuk modal asing ke pasar SBN yang mencapai 77,02 triliun rupiah per 4 September 2025 menjadi faktor positif tambahan bagi rupiah. Perkembangan ini sekaligus menjadi cerminan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang masih kuat di tengah dinamika ekonomi global dengan tata kelola fiskal yang prudent. Dari sisi pricing, yield SBN tenor 10 tahun berdenominasi rupiah menguat dengan turun ke level 6,37%, sehingga spread dengan US Treasury menyempit ke 221 basis point. Ini turut menurunkan cost of fund untuk domestik. Perkembangan spread SBN rupiah sekaligus mencerminkan currency risk yang semakin pulih. Membaiknya perspektif investor terhadap currency risk juga diikuti appetite terhadap country risk yang terjaga. Dengan perkembangan ini dapat disimpulkan bahwa fundamental pasar keuangan Indonesia tetap terjaga, risiko menurun, dan daya tarik SBN sebagai instrumen investasi semakin kuat. Pertumbuhan yang resilien dan terjaganya stabilitas ekonomi berkontribusi besar dalam menopang perbaikan kesejahteraan masyarakat. Melalui pertumbuhan dan stabilitas ekonomi berdampak pada penciptaan tambahan 3,59 juta lapangan kerja di tahun 2025, sehingga secara agregat berimplikasi pada penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,76% dari tahun lalu yang sebesar 4,28%, serta penurunan kemiskinan ke level 8,47% dari sebelumnya di level 9,03%. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang terhormat, dengan mengucap syukur Alhamdulillah dalam 10 bulan pemerintahan Bapak Prabowo, kinerja ekonomi dan implementasi kebijakan fiskal kita berjalan dengan baik, walaupun masih banyak pekerjaan rumah yang perlu disempurnakan. Dalam 10 bulan terakhir, di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap dapat dijaga stabil. Kesejahteraan rakyat meningkat dan berbagai program unggulan sudah menunjukkan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian. Beberapa capaian sebagai berikut, antara lain pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2025 dapat tumbuh 5,12% year on year, inflasi terkendali di level rendah, rasio utang termasuk yang terendah di G20 di kisaran 39,8%. Neraca perdagangan surplus, defisit APBN
terkendali dalam batas aman sebesar 2,78% PDB untuk Outlook 2025. Stok beras lebih dari 4 juta ton. Program-program unggulan antara lain MBG, Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, cek kesehatan gratis sudah memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dengan mencermati dinamika perekonomian dan tantangan yang dihadapi, maka strategi ekonomi dan fiskal 2026 diarahkan untuk mendukung kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi dalam rangka menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Sejalan dengan hal tersebut, RAPBN 2026 difokuskan untuk mendukung 8 agenda prioritas yang meliputi yang pertama ketahanan pangan, yang kedua ketahanan energi, yang ketiga MBG, yang keempat pendidikan bermutu, yang kelima kesehatan berkualitas, yang keenam pembangunan desa, koperasi dan UMKM, yang ketujuh penguatan pertahanan semesta, yang kedelapan akselerasi investasi dan perdagangan global. Sejalan dengan hal tersebut, agar APBN mampu merespon dinamika perekonomian dan menjawab tantangan serta mendukung agenda pembangunan, maka APBN akan terus dijaga agar tetap sehat dan berkelanjutan. Untuk itu, sejumlah strategi akan ditempuh. Yang pertama, kita akan meningkatkan belanja yang berkualitas dengan mendorong agar belanja berfokus pada 8 agenda prioritas tadi, efisien produktif dan sinergi sehingga dapat memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian. Kemudian kita akan optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dengan mendorong efektivitas reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan, mendorong agar sistem perpajakan kompatibel dengan struktur perekonomian dan sistem perpajakan global, sehingga mendorong optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, aset negara, dan inovasi layanan. Strategi berikutnya adalah mendorong pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Hal ini ditempuh dengan mengendalikan utang dalam batas aman, mensinergikan peran Danantara untuk akselerasi investasi produktif, dan memanfaatkan sisa anggaran lebih atau SAL untuk mengantisipasi ketidakpastian, serta memperkuat koordinasi dan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan dalam mendukung stabilitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Melalui pengelolaan APBN yang sehat tersebut, maka 3 fungsi utama APBN yaitu alokasi, stabilisasi, dan distribusi dapat berfungsi efektif untuk mendukung berbagai program pemerintah, meredam dari berbagai goncangan, dan meningkatkan kesejahteraan demi mencapai cita-cita bangsa. Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Kementerian Keuangan berperan strategis dalam pengelolaan APBN agar tetap sehat dan berkelanjutan. Sebagaimana diamanahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kementerian Keuangan menjalankan tugas pokok yang mencakup 1. Perumusan kebijakan fiskal, 2. Pengelolaan utang negara, 3. Pengelolaan aset negara, 4. Pengelolaan kas negara, 5. Pengawasan dan pengendalian, serta 6. Akuntansi dan pelaporan keuangan. Selain itu, Kementerian Keuangan juga menjalankan fungsi khusus yaitu sebagai Bendahara Umum Negara, Chief Financial Officer Negara, dan Koordinator Hubungan Fiskal antara pusat dengan daerah. Seluruh pelaksanaan tugas tersebut tetap mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, value for money, dan prediktabilitas. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan agar keuangan negara tetap kredibel dan dipercaya, sekaligus menjadi instrumen yang berkelanjutan dalam menjaga hubungan antara negara dengan rakyatnya.
Dengan pelaksanaan tugas dan fungsi strategis tersebut secara optimal, Kementerian Keuangan optimis dapat berkontribusi dalam perekonomian nasional sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kita bisa menjaga stabilitas ekonomi dan penyataan fiskal jangka menengah dan panjang. Kemudian kita juga menciptakan aktivitas program pembangunan nasional dan juga ketahanan fiskal dalam menghadapi berbagai goncangan. Target-target yang disusun dalam RAPBN tahun anggaran 2026 yaitu 1. Target pendapatan negara pada RAPBN tahun 2026 ditetapkan sebesar 3.147,7 triliun rupiah. Sementara itu, belanja negara ditargetkan mencapai 3.786,5 triliun rupiah pada RAPBN tahun 2026. Adapun target pembiayaan pada RAPBN tahun 2026 adalah sebesar 638,8 triliun rupiah. Semua akan dikelola secara prudent dan profesional. Apabila dilihat berdasarkan sumber daya dan pengelolaan APBN, rasio belanja Kementerian Keuangan terhadap dukungan penerimaan serta pengelolaan belanja negara semakin efisien dari tahun ke tahun. Izin Pak Ketua dan anggota Komisi 11 DPR RI. Berikutnya, izinkan saya mendelegasikan ketiga wamen untuk dapat menguraikan detail rencana kerja Kemenkeu yang akan dimulai dengan Pak Suhasil. Ya, silakan Pak Suhasil. Izin Pak Ketua. Yang kami hormati Bapak Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua, Ibu Bapak anggota Komisi 11, bagian kedua dari paparan RKA BA15 ini adalah menguraikan rencana kerja dan pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026. Pak Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua dan Ibu Bapak sekalian, seperti tadi telah disampaikan, Kementerian Keuangan melaksanakan program pengelolaan keuangan negara yang kami laksanakan dalam 5 program, yaitu program kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi. Kedua, program pengelolaan penerimaan negara, program pengelolaan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan resiko, dan terakhir program dukungan manajemen. Kelima program ini dilaksanakan oleh keseluruhan unit eselon 1 Kementerian Keuangan yang sifatnya kolaboratif dan bukan segregatif. Kemenkeu juga melaksanakan tugas khusus melalui 7 badan layanan umum atau BLU, yaitu LPDP, BPDP Sawit, LDKPI, BPD Lingkungan Hidup, PIP, Elman, dan PKN STAN yang nanti dalam pendalaman juga dapat dilihat secara lebih detail. Ultimate outcome Kementerian Keuangan adalah pengelolaan fiskal yang proaktif dan adaptif untuk kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Ini adalah untuk mendukung pencapaian rencana kerja pemerintah tahun 2026 yang bertemakan kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Keseluruhan pekerjaan ini kami tuangkan dalam balance scorecard yang bisa dilihat di sebelah kanan, 5 program di dalam kotak di dalam yang dilingkari 5 tersebut dengan target-targetnya di dalam masing-masing tempat, dan di balance scorecard ini nanti didetilkan lagi ke dalam berbagai macam KPI dan target-target outcome dan seterusnya. Sebelum kami menguraikan detail dari 5 program ini, kami juga ingin menyampaikan di slide yang berikutnya, Kementerian Keuangan menjalankan keseluruhan itu dengan sumber daya yang terus kita kelola untuk menjadi lebih modern dan lebih terpercaya. Ada 77.412 pegawai dari yang kalau kita bandingkan dengan 2019 sebenarnya ini terjadi penurunan. 2019 pegawai Kementerian Keuangan itu 82.468 pegawai, sekarang 77.412 pegawai. Kebijakan-kebijakan SDM kita termasuk memenuhi pegawai baru secara selektif,
komposisi kita perhatikan terus, kompetensi kita terus tingkatkan, budaya pegawai, well-being dan juga manajemen serta pembangunan digital workplace untuk bisa pegawai kita menjadi lebih kompeten dan bekerja dengan secara digital. Didukung juga oleh 19 core applications yang termasuk di dalamnya ada Cortex, CESA, Bea Cukai, Sistem INSW, SPAN Sakti, MPN untuk perbendaraan dan juga SIMAN untuk sistem aset negara. Dan kuncinya adalah kita terus mendukung interoperabilitas dan integrasi dari ekosistem digital ini. Keseluruhannya bekerja di dalam 1071 satuan kerja yang terus kita lakukan penguatan dengan pengawasan internal yang makin kuat dan dengan anggaran sebesar 42,82 triliun. Ini adalah anggaran tanpa BLU dan sekitar 1,03% dari APBN tahun anggaran 2025. Dan tentu kebijakan anggaran kita di sini adalah terus memperkuat kebijakan efisiensi anggaran sehingga anggaran digunakan dengan baik. Kebijakan-kebijakan dari sumber daya Kemenkyu ini yang terus kita kelola secara efisien. Kalau kita lakukan benchmarking sejak tahun 2020, kita telah dapat mengurangi sejumlah anggaran yang tidak diperlukan, dan kita bisa mengestimasi total efisiensi 2020 sampai 2025 adalah sebesar 3,53 triliun. Dan tentu di tahun 2026 dalam rencana kerja anggaran 2026 kita akan terus melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran dan perluasan strategi efisiensi anggaran termasuk dalam konteks pelaksanaan kolaborasi kegiatan, kemudian perluasan implementasi standarisasi biaya, pengendalian biaya belanja birokrasi, dan juga perluasan kantor-kantor layanan bersama Kemenkyu di seluruh Indonesia. Berikutnya, di beberapa slide berikutnya kami akan mulai menguraikan 5 program yang tadi kami telah sampaikan sebagai rencana kerja dan anggaran Kementerian Keuangan. Nanti kami mohon izin untuk Pak Wamen Anggito dan Pak Wamen Thomas untuk juga ikut menguraikan program-program ini. Program pertama adalah program perumusan kebijakan fiskal sektor keuangan dan ekonomi yang kita terus arahkan agar kebijakan ini menjadi makin proaktif, makin adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi. Ada 2 outcome yang ingin dicapai di sini, yaitu 2 outcome utama. Dan 2 outcome utama ini disampaikan di sebelah kiri, kebijakan fiskal sektor keuangan dan ekonomi yang berkualitas, proaktif dan adaptif dengan seperangkat indikator termasuk di dalamnya adalah rasio defisit terhadap PDB, indeks status stabilitas sistem keuangan 3 dalam skala 4 dan indeks kinerja kebijakan fiskal sektor keuangan dan ekonomi. Itu outcome pertama. Outcome kedua adalah diplomasi dan kerjasama ekonomi keuangan internasional yang efektif. Dan anggaran yang dibutuhkan untuk ini adalah di sebelah kanan atas, pagu anggaran 90,03 miliar, tapi kalau ditambah dengan atribusi dukungan manajemen yang utamanya adalah pembayaran gaji, karena pembayaran gaji di Kementerian Keuangan itu disatukan, disentralisasi, namun kalau kita lakukan pengelompokan pembayaran gaji untuk 6 unit eselon 1 yang ada di mengampu program ini, maka total pagunya adalah 446,99 miliar. Program perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan ini diampu oleh 6 unit eselon 1, DJSEF, DJSPSK, DJBC, DJPK, DJPPR, dan DJA. Ini yang kami maksud tadi sebagai program yang sifatnya kolaboratif. Beberapa fokus kegiatan kami sampaikan dan highlight 2026 antara lain adalah sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah, pemberian fasilitas dukungan insentif fiskal, transformasi kebijakan ekosistem investasi, penguatan kepemimpinan Indonesia dalam tata kelola ekonomi dan keuangan internasional global, optimalisasi kemitraan dan kerjasama internasional, penguatan stabilitas, pendalaman dan inklusivitas sektor keuangan, serta ekosistem profesi keuangan yang sehat. Program kedua adalah program pengelolaan penerimaan negara, dan Pak Wamen Anggito mohon izin pimpinan
dan Ibu Bapak anggota untuk diuraikan oleh Pak Wamen Anggito. Terima kasih Pak Wamen Suhasil, pimpinan, para ketua, Pak Wakil Ketua, anggota Komisi 11 DPR RI, Pak Menteri Keuangan, Wamen, dan seluruh pejabat terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk program kedua dari Kementerian Keuangan adalah pengelolaan penerimaan negara yang ditujukan untuk meningkatkan atau mengoptimalisasi pendapatan negara, tentu dengan yang berkeadilan. Nah, program ini akan diampu secara kolaboratif oleh 4 unit eselon 1. Tentu yang paling besar signifikan adalah Direktorat Jenderal Pajak, kemudian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran yang mengampu masalah PNBP, dan juga Lembaga Nasional Single Window LNSW. Nah, program ini di dalam balance score kita akan menyasar 2 outcome. Outcome pertama itu adalah penerimaan negara itu sendiri. Yang kedua adalah mengenai pengawasan. Dan ini akan dilakukan melalui 152 output yang nanti akan disampaikan pada waktu panja oleh teman-teman dari eselon 1. Untuk outcome dan KPI yang kami usulkan adalah untuk rasio pendapatan negara terhadap PDB 12,22%, kemudian rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB adalah 10,47%, dan rasio PNBP terhadap PDB adalah 1,77%. Ini masih dalam rangka RAPBN 2026. Nah, sementara untuk pengawasan, outcome dan KPI-nya terkait dengan upaya-upaya pengawasan untuk perlindungan masyarakat dan dukungan kegiatan untuk perdagangan khususnya, yaitu untuk persentase efektivitas pengawasan dari narkotika, psikotropika, prekursor, serta barang larangan terbatas, itu KPI-nya adalah 79%. Kemudian dwelling time, waktu tunggu ya di impor itu adalah 2,8 sampai 2,79 hari. Kemudian untuk tingkat efisiensi pelayanan ekspor impor, scoringnya adalah 89. Tentu nanti lihat, kita juga bisa melihat tren yang sudah terjadi selama ini adalah suatu upaya untuk peningkatan. Fokus kegiatannya ada 4, yaitu 1 perumusan kebijakan, perpajakan, bea cukai, dan PNBP. Yang kedua adalah yang cukup besar dalam tahun 2026, itu adalah integrasi data dan pemanfaatan sistem transaksi digital. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan komunikasi dan edukasi. Yang 4 adalah pengawasan dan penegakan hukum. Nah, Bapak Ibu sekalian, highlight dari strategi yang diturunkan dari balance scorecard untuk program pengelolaan penerimaan negara itu ada 10. Kalau kita urutkan 1 sampai 3 itu khusus perpajakan, 1 masalah edukasi, literasi, dan untuk kesadaran kepatuhan perpajakan. Yang kedua, pemanfaatan sistem digitalisasi dalam transaksi perpajakan. Yang ketiga adalah optimasi peluasan integrasi data perpajakan. Untuk strategi nomor 4 itu adalah yang sifatnya joint, itu adalah dalam rangka kerjasama penegakan hukum, peraturan, dan tindakan pelanggaran, khususnya di bidang perpajakan dan kepabeanan dan cukai. Kemudian nomor 5, 6, 7 itu adalah khusus kepada Direktorat Bea dan Cukai, yaitu ekstensifikasi cukai dan pengawasan terhadap barang kena cukai ilegal. Kemudian kebijakan kepabeanan untuk hilirisasi, ini terkait dengan pihak luar, perdagangan dan integrasi proses bisnis ekspor dan impor. Nomor 7 adalah sinergi dalam tindakan penyelundupan dan pengawasan narkotika atau NPP. Nah, nomor 8, 9, 10 itu adalah program-program atau highlight strategi yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran sebagai pengampu dari penerimaan negara bukan pajak. Pertama itu penyempurnaan kebijakan dan pengawasan PNBP. Pertama itu nomor 8, kemudian nomor 9 adalah pemanfaatan sistem Cortex, CEISA, dan Simbara.
Cortex itu sistem di perpajakan, CISA di bea dan cukai, dan Simbara itu khususnya kepada penerimaan negara bukan pajak. Yang terakhir nomor 10 itu adalah pelaksanaan joint program penerimaan negara yang meliputi joint di dalam analisis, pengawasan, pemeriksaan, intelijen, dan penegakan hukum. Demikian kira-kira saya kembalikan ke Pak Suhasil mengenai program nomor 2 tersebut. Izin Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua dan Ibu Bapak sekalian, program kerja ketiga dari Kementerian Keuangan adalah pengelolaan belanja negara yang kita arahkan untuk mendukung program prioritas serta memperkuat sinergi antara pusat dan daerah. Outcome yang ingin dicapai adalah belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif yang kita detilkan di dalam 55 output yang diampu oleh 2 unit eselon 1, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Ya, indeks-indeksnya bisa kami sampaikan nanti, diantaranya indeks efektivitas belanja dan investasi, tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran dan belanja investasi, dan efektivitas monitoring. Kegiatannya dilakukan dengan 4 kegiatan utama. Nomor 1, pengelolaan anggaran pusat dan transfer ke daerah, perumusan kebijakan administratifnya. Ketiga, komunikasi, edukasi, dan standarisasi, serta monitoring dan evaluasi. Keseluruhan kegiatan ini pagu anggarannya adalah 24,41 miliar. Kalau kita tambahkan dengan alokasi atau atribusi dukungan manajemen 220,32 miliar, maka total anggaran untuk pengelolaan belanja negara adalah 244,73 miliar. Beberapa strategi yang kita akan lakukan adalah sinergi alokasi belanja pusat dan daerah untuk mendukung program prioritas, termasuk di dalamnya MBG, program ketahanan pangan, cetak sawah, cek kesehatan gratis, pendidikan, kesehatan, sekolah rakyat, dan juga koperasi desa, koperasi kelurahan Merah Putih. Penyempurnaan kebijakan belanja pemerintah yang efektif dan efisien, sinkronisasi perencanaan penganggaran pusat dan daerah, perbaikan kebijakan subsidi dan perlinsos, edukasi publik tentang kebijakan belanja pemerintah, terutama kebijakan untuk prioritas, belanja prioritas. Kemudian kita terus juga melakukan peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara, penajaman output dan standarisasi biaya, analisis perkembangan ekonomi dan fiskal daerah, serta monef kinerja anggaran pusat dan daerah dalam rangka pencapaian program prioritas. Pak Wamen Anggito titip tadi terlewat menyampaikan anggaran yang dibutuhkan di slide sebelumnya untuk pengelolaan penerimaan negara. Di sebelah kanan atas itu adalah anggaran yang dibutuhkan untuk program pengelolaan penerimaan negara, yaitu pagu anggarannya 1,99 triliun, dan kalau ditambahkan dengan atribusi dukungan manajemen ke program teknis sebesar 22,77 triliun. Ini untuk keseluruhan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, LNSW, dan juga Direktorat Jenderal Anggaran yang mengurusi penerimaan, sehingga total pagu adalah 24,76 triliun. Yang kami ingin note, ini adalah 0,86% dari total penerimaan yang dikumpulkan. Ini yang mencerminkan, moga-moga nanti terus mencerminkan value for money dari anggaran kita dalam upaya mengumpulkan penerimaan negara. Untuk program yang keempat, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan resiko, Pak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan Ibu Bapak anggota, mohon izin Pak Wamen Tommy yang fokus di sini untuk menyampaikan rencana kerjanya. Terima kasih Pak Wamen Suar. Izin Pak Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua, Ibu dan Bapak anggota Dewan yang saya hormati, saya lanjutkan dengan program keempat. Program ini adalah program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko. Program tersebut diarahkan untuk mewujudkan APBN yang akuntabel, inovatif, produktif, dan berkelanjutan. Pada program ini terdapat 3 outcome utama yang ingin kita capai melalui 175 output. Dengan pelaksanaan program yang diampu oleh 3 unit eselon 1, yaitu
Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Kekayaan Negara, dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Ibu dan Bapak yang saya hormati, outcome pertama yaitu pengelolaan perbendaharaan yang optimal dengan indikator atau KPI antara lain indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang dengan target 3,26 dan indeks kualitas LKPP dan LKBUN dengan target 98,8. Outcome kedua, pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dengan indikator atau KPI antara lain indeks pengelolaan aset dengan target 3,1 skala 4 dan persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang dengan target 100. Outcome ketiga, pengelolaan pembiayaan yang prudent, kreatif, inklusif, dan risiko yang terkendali dengan indikator atau KPI antara lain imbal hasil atau yield surat berharga negara dengan target 6,9% serta rasio utang terhadap PDB dengan target 39,96%. Untuk mendukung pencapaian outcome tersebut, difokuskan pada 6 kegiatan utama. Yang pertama, pengembangan pengelolaan kas dan pembiayaan negara. Yang kedua, pengembangan pengelolaan aset yang produktif dan proaktif. Ketiga, peningkatan kualitas pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko. Keempat, pengembangan akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Kelima, penyempurnaan kebijakan dan kerangka legal, dan terakhir penguatan peran BLU. Ibu dan Bapak yang saya hormati, total pagu pada program pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko sebesar 2,29 T terdiri dari pagu anggaran 289,23 miliar rupiah ditambah dengan atribusi dukungan manajemen sebesar 2,01 triliun rupiah. Beberapa strategi yang akan menjadi highlight tahun 2026 pada program ini antara lain yang pertama, pengembangan sistem DigiPay pada UMKM, dilanjutkan akselerasi investasi pemerintah, yang ketiga peningkatan peran lelang bagi perekonomian, keempat peningkatan edukasi investasi keuangan, APBN digital, serta pengelolaan aset dan lelang. Kelima, penguatan pengelolaan risiko APBN, dan kewajiban kontingensi serta neraca pemerintah dan negara atau sovereign. Keenam, penguatan kontribusi aset mendukung program prioritas. Ketujuh, penyusunan LKPP dan Government Financial Statistics yang transparan dan akuntabel. Kedelapan, penyusunan regulasi kekayaan negara, penilai, perlelangan, dan investasi pemerintah. 9. Penguatan basis data penyaluran Perlinsos dan terakhir penguatan peran BLU antara lain melalui fasilitas pembiayaan UMI, peningkatan kualitas lingkungan hidup, penyediaan lahan PSN, pelaksanaan hibah internasional, dan peremajaan sawit rakyat. Ibu dan Bapak yang saya hormati, demikian paparan dari saya. Untuk selanjutnya dukungan manajemen saya kembalikan ke Pak Wamen Sua. Terima kasih. Bapak Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua dan Ibu Bapak sekalian, terakhir program kerja Kementerian Keuangan adalah program dukungan manajemen, yaitu yang merupakan manajemen strategis untuk mendukung seluruh penyelesaian tugas dari unit-unit Eselon 1 yang menjalankan program teknis 4 di depan. Outcome dari program dukungan manajemen ini terdiri dari 4 outcome yang akan kami pantau lewat 603 output diampu oleh seluruh unit Eselon 1 di Kementerian Keuangan dan termasuk juga BLU. Outcome pertama adalah perbaikan kualitas pengelolaan sumber daya dan kualitas pelayanan publik. Indikatornya antara lain indeks kepuasan pengguna layanan dan juga tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara. Outcome kedua adalah penguatan sistem pengendalian
intern terintegrasi dengan indikator antara lain indeks integritas, indeks kualitas penerapan sistem pengendalian intern terintegrasi. Outcome ketiga, pendekatan transformasi digital, penguatan transformasi digital pada ekosistem keuangan negara, indikatornya termasuk tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan. Dan outcome keempat adalah pencapaian tugas khusus yang efektif dengan indikator dari kita memantau nanti indeks efektivitas kinerja SMP kita. Ada 6 kegiatan yang akan dilakukan di bawah dukungan manajemen ini, ya, termasuk yaitu 6-nya adalah pengelolaan organisasi, SDM keuangan, BMN dan juga umum, kedua legislasi dan advokasi, ketiga pengelolaan resiko dan pengawasan internal, keempat pengelolaan TIK yang andal, kelima pengelolaan informasi dan komunikasi publik, serta 6 pengelolaan dana abadi pendidikan dan pendidikan vokasi keuangan negara PKN STAN. Total pagu pada program dukungan manajemen atau manajemen strategis ini adalah 49,61 triliun dengan atribusi dukungan manajemen ke program teknis lain sebesar 25,35 triliun rupiah. Sehingga pagunya kalau yang khusus untuk dukungan manajemen adalah sebesar 24,26 triliun rupiah, termasuk di dalamnya adalah badan layanan umum sebesar 10,37 triliun rupiah. Beberapa highlight strategi tahun anggaran 2026 adalah penggunaan teknologi, penguatan sistem pengendalian internal, pembelajaran bagi pengelola keuangan negara untuk meningkatkan kompetensi masa depan, implementasi gedung kolaborasi antar dan ramah lingkungan pada pelayanan terpadu di seluruh Indonesia, akselerasi interoperabilitas sistem Kemenkeu, simplifikasi program proses bisnis, dan juga penataan aset berbasis zona, dan juga terus menyelenggarakan berbagai macam peningkatan kompetensi dan pengendalian belanja birokrasi. Bapak Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua dan Ibu Bapak sekalian, kalau kita rekap kelima program tadi, maka pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 52 triliun 16 miliar rupiah, yang kalau kita lihat tanpa BLU adalah 41,64 triliun rupiah dan BLU adalah 10,37 triliun rupiah. Ini yang telah disampaikan oleh surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Bappenas pada bulan Juli, ini harusnya bulan Juli ya, Juli yang lalu. Dan kalau kita lihat rincian dari pagu anggaran per program adalah seperti yang ada di dalam tabel. Kebijakan fiskal sektor keuangan dan ekonomi 90 miliar 32 juta sekian. Lalu kemudian program pengelolaan penerimaan negara adalah 1 triliun 997 miliar 68 juta 482 ribu. Pengelolaan belanja negara 24 miliar 406 juta 799 ribu. Pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan resiko 289 miliar 232 juta 572 ribu, dan dukungan manajemen 49 triliun 615 miliar 259 juta 817 ribu. Di dalam dukungan manajemen ini ada yang diatribusikan kepada 4 program lainnya, dan juga termasuk di dalamnya adalah alokasi anggaran untuk BLU sejumlah 10,37 triliun yang rincian BLU-nya ada di bawah. LPDP 3,93 triliun pengelola anggaran untuk pengelolaan LPDP. Anggaran BPDP sawit 6,06 triliun, LDKPI 43,01 miliar, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup 69,60 miliar, PIP 95,64 miliar, Elman 163,47 miliar, dan PKN STAN 15,06 miliar. Dan kalau kita bagi secara fungsi seperti halnya untuk Kementerian Keuangan memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum sebesar 47 triliun 773 miliar 586 juta 873 ribu, fungsi ekonomi 249 miliar 259 juta 263 ribu, dan fungsi pendidikan yaitu 3 triliun 993 miliar 153
3.864.000. Demikian rekap dari keseluruhan 5 program yang dikerjakan rencana kerja dan anggaran Kementerian Keuangan. Terakhir kami kembalikan kepada Bapak Menteri Keuangan untuk penutup. Terima kasih Pak Wamen. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang terhormat, berdasarkan paparan terkait rencana kerja dan anggaran Kemenkeu tahun 2026 di atas, kami mohon perkenan pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI untuk dapat menyetujui usulan pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 sebagai berikut. Yang pertama, pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 yang diusulkan sebesar 52 triliun 16 miliar rupiah. Yang selanjutnya, pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 dipilah menurut rincian per fungsi adalah: A. Fungsi pelayanan umum 47 triliun 773 miliar 586 juta 873 ribu rupiah. Fungsi ekonomi 249 miliar 259 juta 263 ribu rupiah. Dan untuk fungsi pendidikan sebesar 3 triliun 993 miliar 154 juta 864 ribu rupiah. Kami percaya bahwa alokasi ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan peran strategis Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Demikian paparan kami, pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang terhormat. Atas perhatian, dukungan dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.